Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 RBL Fisika TPB 16 akan menjelaskan tentang prinsip hukum Bernoulli pada karburator. Adapun anggota kelompok kami, pertama saya sendiri Ahmad Fatri Janladin dengan NIM 120280113. Kemudian ada Muhammad Idam Kamil dengan NIM 120280114. Kemudian ada Farwis Asari Lubis dengan NIM 120280115. Kemudian ada Natania Anggreani Pradita dengan NIM 120280116. Dan ada Samuel Andrew dengan NIM 120280117. Dan M. Raihan Adi Widya dengan NIM 120280118. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli dalam bentuknya yang sudah disederhanakan. Hukum Bernoulli dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk aliran yang tak termanfaatkan, dan yang kedua untuk aliran yang termanfaatkan. Untuk aliran yang termanfaatkan adalah yaitu aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh dari aliran tak termanfaatkan ini adalah yang pertama ada air, kemudian ada berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Kemudian aliran tak termanfaatkan adalah sebuah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida yang di sepanjang aliran tersebut. Contoh dari aliran termanfaatkan ini adalah yang pertama ada udara, gas alam, dan lain sebagainya. We will always take a stand. Di sini saya akan menjelaskan prinsip Bernoulli pada karburator. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, semakin kecil tekanan statisnya, namun tekanan dinamisnya semakin besar. Pedal gas pada kendaraan sebenarnya tidak mengendalikan aliran bakar yang masuk pada ruang bakar, namun pedal gas itu mengendalikan katup yang ada di dalam karburator untuk menentukan besarnya aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Udara bergerak dalam karburator, inilah yang memiliki tekanan untuk menarik serta bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Karburator memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama mangkok pelampung karburator atau float chamber yang berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum diproses. Yang kedua ada pelampung atau float, berfungsi untuk mengatur bahan bakar dalam ruang pelampung karburator agar permukaan tetap sehingga tidak meluap dan masuk ke ruang pembakaran. Yang ketiga ada jarum pelampung atau float sucker, berfungsi mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator. Yang keempat ada katup gas, berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang dialirkan ke dalam ruang pembakaran. Yang kelima ada perovskite atau pegas, berfungsi untuk mengembalikan posisi klep atau katup gas pada posisi terendah saat kabel gas dilepas atau tidak digas. Yang keenam ada jarum skep atau jarum gas, berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main nozzle waktu motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai 3/4. Yang ketujuh ada pemancar besar atau main jet, berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar sistem putaran menengah dan tinggi. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Yang ke-8 ada pemancar kecil atau stasioner, berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah dan menengah. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Yang ke-9 ada skrup gas, berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum digas. Yang ke-10 ada skrup udara, berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Yang ke-11 ada katup cuk, berfungsi untuk menutup udara yang masuk ke karburator sehingga gas yang menjadi kaya digunakan waktu start. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja karburator. Untuk menjalankan pembakaran, mesin perlu ada 3 komponen, yaitu ada bahan bakar, bahan udara, dan juga api. Api yang disuplai oleh busi, sementara bahan bakar dan udara
harus disuplai secara bersama atau tercampur. Karburator itu merupakan komponen untuk mencampur udara dan bahan bakar. Cara kerja karburator variabel Venturi. Pada posisi ini jarum sketch ada di bawah dan posisi Venturi sangat sempit dan sketch akan menutup sehingga main jet akan sangat rapat. Kemudian aliran air dan udara akan melalui idle menggunakan prinsip yang sama. Ketika gas motor ditarik, maka sketch akan ketarik dan Venturi semakin melebar dan juga main jet semakin melebar. Dari situlah aliran udara dan bensin akan keluar dari main jet. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan pada penggunaan karburator. Yang pertama, harganya lebih murah dibandingkan sistem injektor. Yang kedua, jumlah komponen lebih sedikit dan tidak kompleks. Yang ketiga, perawatan lebih mudah dan sederhana. Dan yang terakhir, gampang saat dilakukan pembersihan atau pembenaran. Ada beberapa kekurangan karburator. 1. Untuk penyetelan AF ratio dilakukan manual dan hanya bisa sekali. Kedua, membutuhkan penyetelan ulang yang tepat untuk semua kondisi, tetapi tidak dapat mengatasi setiap kondisi yang dapat berbeda-beda. Yang ketiga, perlu adanya alat atau komponen tambahan agar kerja karburator dapat menyesuaikan kondisi seperti pompa akselerasi, coasting and pressure, dan lain-lain. Keempat, penggunaan bahan bakar kurang efisien sehingga cenderung boros.